Izin saya buka sedikit aja ya, Pak Ustadz. Jih, 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 jih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, hari ini Masya Allah kita sudah menghatamkan Al-Quran kemarin 30 juz untuk merayakan Masya Allah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Hari ini insya Allah kita akan mengadakan doa bersama Ustadz Hasan. Tapi sebelumnya supaya lebih meresapkan lagi makna Al-Quran untuk kita semua, insya Allah Pak Ustadz sudah menyiapkan kajian untuk kita mengenai Al-Quran. Istilahnya kenali Al-Quran, maka kita akan jatuh cinta sama Al-Quran. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Ustadz, saya Jih. Oke, mohon izin share Jih. Oke. Silakan, sudah bisa Ustadz. Oke. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan. Alhamdulillah. Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ar-raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bunda mengingatkan saya pribadi dan kepada ibu-ibu semuanya, semoga kita diberikan keikhlasan, ketulusan. Karena kalau kita ingat ini Bunda itu apa ya? Kita takut ya amal-amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memohon Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan keikhlasan dalam amal kita. Karena dasarnya kita ini selalu berproses ya. Yang tahu ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini berproses untuk menuju ke sana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mohon izin ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bunda. Semoga nanti waktunya cukup ya, sesuai dengan waktunya. Nanti kemudian di akhir kita tutup dengan doa khatmul Quran insya Allah. Di judul kita adalah ayo kita membersamai Al-Quran. Karena ada fenomena banyak Bunda ya. Saya pengalaman di beberapa negara ketika saya masih belajar di Mesir. Ini nyata Bunda ya. Jadi jangan dikira orang Arab itu lebih religius, lebih beragama daripada kita. Bisa jadi kita alhamdulillah Allah sayangi kita sehingga kita ini lebih bisa dekat dengan Al-Quran. Jadi Bunda saya pernah menemukan fenomena. Jadi masyarakat di Mesir itu sebagian ya tidak jauh beda dengan di kita. Jadi mereka itu beri mushaf baru kemudian ditaruh di dashboard mobilnya. Ya, ketika kita tanya katanya untuk biar barokah katanya. Pertanyaannya adalah apakah Al-Quran itu bisa memberkahi kalau tidak dibaca, ya, tidak dikaji, tidak dipelajari, tidak diamalkan? Apakah bisa menjadi barokah? Tentu tidak. Dan itu Al-Quran ya sampai berdebu Bunda. Ya, sama dengan umurnya mobil itu menua. Ini kan sebuah fenomena yang ironis. Ya, mereka diberikan oleh Allah SWT kitab suci Al-Quran untuk sebagai petunjuk hidup, tapi mereka salah gunakan fungsinya. Karena itu kita nanti insya Allah akan membahas ya terkait tentang bagaimana kita sebenarnya berinteraksi membersamai Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT perlu kita yakini sih yakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dan kalam Allah. Artinya Al-Quran dari mulai Alif Lam Mim ya dari mulai Alhamdulillah sampai An-Nas semuanya itu dari Allah SWT. Tidak ada satu huruf pun ditambah atau dikurangi oleh Rasulullah SAW atau orang lain. Karena apa? Allah menjamin Bunda Al-Quran yang kita baca ini sama persis dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang disampaikan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini Bunda. Jadi tidak ada satu bacaan pun yang berubah.
Ya, tolong dicatat Bunda. Saya mengatakan bacaan, bukan tulisan. Karena Al-Quran itu turun bukan dalam bentuk tulisan, tapi bacaan. Dan Allah jamin itu. Kalau sedangkan tulisan itu Bunda, karena dengan perkembangan zaman bisa berubah. Cetakannya sekarang berubah lebih bagus. Ya, kalau dulu belum ada harokatnya, sekarang ada harokatnya. Semuanya itu hanya aksesoris, ya, tidak apa namanya merubah atau tidak mengganggu keaslian Al-Quran. Ini yang pertama harus kita pahami. Sehingga kita bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran ini tidak boleh kita samakan dengan Quran. Jadi Al-Quran dengan Quran itu sama ya Bunda ya. Kalau kalau Quran mungkin bisa dijadikan bungkus kacang ya. Kalau Al-Quran ini ya sangat sakral dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bunda, Al-Quran harus disadari sebagai petunjuk ya dan pedoman hidup kita. Nah ini Bunda, ya artinya apa? Al-Quran itu guidance daripada kehidupan kita, jadi petunjuk daripada kehidupan kita. Logikanya gini Bunda, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sya'rawi, logikanya itu kalau kita beli HP atau Bunda, beli HP baru, pasti kan ada buku petunjuknya. Tujuannya apa Bunda? Agar kita membacanya, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam apa namanya HP kita. Nah, ini juga sebuah data mengatakan Bunda, orang-orang Indonesia terutama atau kebanyakan orang lah beli HP itu, sekalipun bukunya HP-nya baru, tidak semuanya membaca buku petunjuk loh Bu. Coba Ibu Yayan dulu pas beli HP baru apa dibaca Bu petunjuknya? Yang pentingnya aja, sisanya enggak. Yang penting aja. Yang bisa nyalain, atau ya pokoknya atau basic. bahkan kita tanya 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 anak kita, tanya teman-teman kita, gimana caranya ini, itu. Padahal Bunda, jujur kita itu kadang ya tidak apa ya namanya, kan kan kalau kalau HP itu kan dikatakan smartphone ya, smartphone. Cuma karena kita orangnya nggak smart, taunya hanya untuk WA-an, untuk nonton YouTube, untuk nelpon, itu aja. Tapi kalau orangnya smart, sebagaimana smartnya HP itu, pasti dia bisa menggunakan menggunakan HP semaksimal mungkin. Begitu pula Al-Quran Bunda. Jadi Allah SWT lah yang menciptakan alam semesta ini. Dan kita yakin Allah itu tahu Bunda apa yang akan terjadi setelah era internet ini, apa yang terjadi. Allah Maha tahu. Dan Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman sampai akhir zaman. Maka Bunda ya, pernah kan ada sebagian orang itu, wah ini Allah nggak adil, ini masa warisan laki-laki dan perempuan dibedakan. Sekarang kan wanita ini bekerja juga, kemudian belajar juga. Kalau dulu mungkin iya. Ini kan seakan-akan menuduh Allah itu tidak maha tahu. Padahal Allah itu ya disifati al-alim al-khabir, yang maha mengetahui dan mengetahui sedetail-detailnya. Jadi kalau al-alim Bunda itu mengetahui secara global gini. Kalau al-khabir itu mengetahui sedetail-detailnya apa yang akan terjadi nanti bagaimana. Nah, itu sebabnya kenapa Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup sampai hari kiamat. Nah, kemudian Al-Quran ini sebagian mutiara, artinya apa Bunda? Jadi orang siapapun dia Bunda, ya dalam berbagai macam profesinya, dia akan mampu menemukan kebenaran Al-Quran. Ini Bunda, taruhlah dia seorang matematik, ya. Dia kalau membaca Al-Quran, dia pasti akan menemukan sisi-sisi keilmuannya di situ. Bahkan Bunda, kalau dia seorang pelaut, dia akan menemukan. Itulah Al-Quran seperti mutiara Bunda. Dari manapun kita lihat, dari situlah dia memantulkan cahaya. Kemudian Al-Quran ini sebagai obat. Nah ini Bunda, kebanyakan kita ini ya tadi bukan salah memfungsikan, tapi kurang maksimal. Kita itu atau di Indonesia kebanyakan orang kan menggunakan Al-Quran untuk meruqyah atau Bunda. Wah, diruqyah pakai ayat Al-Quran. Nggak ada salahnya Bunda. Tapi ternyata Al-Quran itu jauh lebih itu. Di samping utamanya adalah sebagai obat jiwa Bunda, tapi juga sebagai obat jasmani. Banyak penelitian Bunda di Amerika atau di Eropa ini
mereka menegaskan bahwa pasien yang diobati, kemudian dibacakan Al-Quran, itu jauh lebih bisa menyerap ya obat-obatan itu dengan baik. Jadi ada sebuah kisah Bunda, seorang syekh dokter dari Saudi, dia ahli Al-Quran Bunda. Qadarullah kemarin dah meninggal rahimahullah. Saya pernah bertemu, namanya Dr. Anas, Syekh Anas itu, atau Anis gitu. Beliau itu pernah dapat tugas ya kayak saya gini ke mana? Ke Amerika. Nah, ketika beliau turun di bandara itu, ya naik taksi Bunda, itu supirnya jelas dia bukan Muslim, tapi yang disetel itu Al-Quran. Ketika terjadi dialog itu intinya adalah bahwa dia disuruh oleh dokternya dan dia tidak tahu kalau itu Al-Quran. Dia hanya disuruh oleh dokternya untuk mendengarkan setiap hari sekian menit gitu. Nah, ini kan luar biasa Bunda. Dan itu ya dibenarkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis banyak sekali. Ya, di antara dalam Al-Quran misalkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Bunda, kalau kita belajar bahasa Arab, syifa itu artinya adalah obat. Obat segala penyakit. Kenapa Ustadz kok bisa diartikan seperti itu? Karena syifa ini dalam bahasa Arab memakai namanya kata yang menunjukkan makna umum. Istilahnya adalah isim nakirah. Jadi isim nakirah itu nggak ada alnya Bunda di antara tandanya. Itu maknanya di antaranya adalah cakupannya luas sekali. Jadi obat segala apapun Bunda. Asal kita yakin bahwa yang beri kesembuhan itu Allah, insya Allah sembuh. Dan ini juga Bunda, salah satu jamaah saya Bunda. Itu dia kena kena apa nggih, tumor. Ya, kena tumor sudah di apa namanya Bunda, jadi kempo dari apa itu, ternyata masalah di antara yang perkuat dia keyakinan dia adalah selalu dibacakan Al-Quran. Nah, uniknya coba kita perhatikan ayat ini. Al-Quran itu sebagai syifa, obat, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang mukmin. Tetapi ujungnya coba perhatikan, wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidaklah menambah ya Al-Quran itu bagi orang-orang yang berbuat zalim kecuali kerugian. Kenapa sebabnya? Orang zalim itu artinya tidak mau membacanya, tidak mau mengkajinya, tidak mau mentadaburinya, tidak mau mengamalkannya. Nah, ini yang terjadi Bunda. Banyak di antara kita itu Al-Quran malah jadikan dukun Bunda. Ini ada kisah nyata Bunda. Kisah yang udah sering disampaikan oleh para ulama. Saya menukilnya Bunda. Dia adalah salah satu syekh. Bayangkan Bunda, syekh. Syekh itu orang yang dikenal kiai atau alim di salah satu negara di Afrika Bunda. Dia punya murid ribuan Bunda. Ya, ribuan. Ya. Nah, apa yang terjadi Bunda? Dia itu ternyata punya tempat yang sangat super privasi Bunda. Tidak ada yang boleh masuk di situ. Keluarganya pun nggak boleh masuk situ. Nah, ketika dia meninggal, ya salah satu anaknya yang dia belajar di Arab Saudi tentunya dia lebih kuat secara keimanan, akidah, ya. Dia ini curiga apa sih yang terjadi itu. Nah, sebelum itu dia ditemui oleh seorang laki-laki tua Bunda. Dan ini ternyata dia seorang jin. Dan itu seperti itu sudah sering terjadi Bunda. Kita masih ingat kisahnya orang yang mengusulkan untuk membunuh Rasulullah secara bareng-bareng ketika Rasulullah mau hijrah. Siapa Bunda? Adalah orang laki-laki tua Bunda. Jadi ketika Abu Jahal dan CS-nya itu rapat, nggak tahu siapa ini. Dialah yang mengusulkan agar Rasulullah SAW dibunuh secara bareng-bareng sehingga sulit untuk dituntut secara hukum. Nah kembali lagi Bunda, orang ini berpesan kepada anak tersebut. Wahai anak, kalau kamu ingin seperti ayahmu, hebatnya seperti ayahmu, kamu jangan membuka pintu privasi itu. Nah, ini tentunya menambah ya dorongan kuat untuk bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya. Oh, mereka kemudian Bunda buka pintu itu. Dan apa yang terjadi Bunda? Ya, nauzubillah min zalik. Ternyata di situ adalah WC. WC itu Bunda ada talinya. Tali itu diangkat Bunda. Apa yang terjadi ternyata Bunda? Di dalamnya itu ada mushaf yang diikat. Jadi selama ini syekh ini Bunda
ya. Sebenarnya dia adalah iblis, setan yang menjelma syekh, ya. Ternyata dia BAB-nya itu di WC yang ada mushafnya. Dan itu adalah bisa jadi sebagai mahar ya untuk menambah kekuatan itu. Maka kita jangan sampai terlena pada zaman sekarang apalagi ya, banyak orang ngaku kurang pintar, syekh, habaib atau apapun ya. Bukan berarti kita suudon pada siapapun, tapi perlunya kita hati-hati. Ibu daya setan itu sungguh luar biasa kepada siapa. Nah itulah Ibu sekalian salah satu bentuk bagaimana Al-Quran itu jika di tangan orang-orang yang berbuat zalim. Maka tidak akan menambah pun kecuali khosaro. Khosaro itu artinya adalah kerugian dunia dan akhirat. Nah, nah ini Bunda, kita ingin budaya kita jenengan, Masya Allah yang sudah kata, Barakallahu fikum, Masya Allah saya sangat terharu dan sangat senang, gembira sekali Bunda. Di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu ini luar biasa masih bisa menyempatkan hafal apa namanya khatam. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka?" Kalau Allah punya keluarga di bumi ini, nah maksudnya adalah keluarga itu artinya adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu siapa? Para ahli Al-Qur'an. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Masya Allah Bunda. Jadi mohon maaf Bunda, mohon maaf. Ini saya sharing dengan pribadi saya. Kita itu bisa baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Itu betul-betul bentuk kasih sayang Allah. Bukan karena kita hebat Bunda. Bukan karena kita ini ada waktu Bunda. Bukan. Tapi betul-betul itu rahmat dan kasih sayang Allah. Cinta Allah yang dicurahkan kepada kita. Nah, bagaimana salafus soleh ya sikapnya dengan Al-Quran? Masya Allah ini Bunda kita lihat ya. Dahulu ketika kami ya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu kami masih muda, kami belajar iman sebelum Al-Quran. Halo, halo Bunda, perhatikan kata-kata ini. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Artinya apa? Iman dulu Bunda. Iman harus kuat dulu. Ya, iman dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bunda, iman inilah nanti yang akan berkokoh kita dalam Al-Quran. Sebaliknya orang sekarang ini kan, wow, khatam Quran, hafal Quran, itu bagus. Tapi karena imannya tidak kokoh, Bunda, mohon maaf Bunda ya, orang ada khatam Quran tapi perilakunya masih jauh daripada Al-Quran. Kan banyak tuh Bunda, orang hafal Quran tapi ya korupsi. Karena apa? Tidak didasari dengan keimanan dahulu. Ini hadisnya hadis sahih loh Bunda. Kemudian ini Utsman bin Affan kita tahu Bunda, ya beliau adalah salah satu sahabat yang menulis kembali Al-Quran tujuannya adalah untuk menyamakan bacaan sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Beliau meninggal dalam kondisi memegang mushaf lah Bunda. Dia dibunuh oleh orang-orang yang jahat, ya para pemberontak yang dihasut oleh orang-orang Yahudi. Aduh, ceritanya tragis sekali itu Bunda. Tapi meninggal dalam kondisi membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud Bunda selalu mengulang apa yang dia hafal. Nah ini juga kita yang sudah pernah hafal Al-Quran, sekalipun itu hanya satu ayat dua ayat diulang-ulang terus, jangan sampai kita meninggalkannya. Imam Syafi'i Bunda hafal 30 juz ketika umur 6 tahun. Ini contoh-contoh bagaimana mereka para salafus soleh. Kemarin sudah saya terangkan juga ya. Imam Malik ya ketika dia bulan Ramadan dia melepaskan kajian apapun kecuali Al-Quran. Nah, jadi karakter para salafus soleh Bunda kalau boleh kita simpulkan adalah beriman dahulu. Jadi selalu meyakini kebenaran Al-Quran. Ini yang penting yang pertama kali. Kita harus yakin bahwa Quran ini dari Allah. Bukan buatan Muhammad, manusia. Kemudian selalu bersama Al-Quran. Artinya apa? Perilakunya itu selalu dia kontrol dengan Al-Quran loh Bunda. Dia mau ngomong ini, dia mau kemana, harus saya mau ke sana tuh ada apa gitu loh. Jadi dikontrol Bunda. Ada tujuan tertentu. Ya. Jadi ada tujuan tertentu yang ingin diinginkan. Dan itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh lah.
Ibu yang ketika ke Paris di sini, apa sih tujuannya sebenarnya? Kalau hanya mencari dunia, dimanapun kita dapatkan. Harus ada niat yang benar. Ya. Kemudian senang mengulang dan bersimak hafalan. Jadi kita itu bunda sekarang dimudahkan oleh Allah, kita bisa saling tadarus, simaan. Jadi tadarus yang benar itu bunda bukan membaca bersama, itu namanya membaca jama'i, membaca bersama bareng-bareng itu namanya. Tapi kalau tadarus itu bunda, satu membaca, lainnya menyimak. Itu yang benar. Seperti halnya ketika Rasulullah menyimak bacaannya Jibril atau sebaliknya. Nah itu. Kemudian semangat memahami Al-Quran. Ini juga Bunda sering saya protes. Ustadz, saya kan bukan orang Arab, orang Indonesia. Bunda, jangan sampai nanti kita di depan Allah, alasan kita itu ditolak. Gara-gara kita mencari-cari alasan yang tidak benar. Betul, kita tuh tidak bisa bahasa Arab. Karena nggak ada kewajiban secara setiap individu harus bisa bahasa Arab. Enggak. Ya, walaupun sebaiknya kita seorang Muslim minimal pahamlah kata-kata tertentu ya. Nah, solusinya gimana Ustadz? Nah, sekarang ini kan sudah banyak terjemahan. Terjemahan model apapun sudah ada. Kosakata pun ada. Karena itulah kenapa Bunda ini harus menjadi salah satu target kita di bulan Ramadan ini. Minimal lah Bunda, ayat-ayat yang kita baca itu kita paham. Minimal. Al-Fatihah kita pahami. Kemudian merasa bahagia kalau mengamalkan. Jadi contoh misalkan kita ngaji ini senang karena apa? Mengamalkan. Kita memberikan iftar, kita melakukan zakat, infak, sedekah, kita menolong orang, kita memberikan yang terbaik untuk tamu kita. Semuanya itu kita jalankan karena kita ingin menjalankan ajaran Islam, ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kita bahagia, Bunda. Jadi kalau ada orang datang ke kita tuh Bunda, minta sesuatu, minta tolong apa itu, kita segerakan. Itu karena kita merasa bahagia. Ya, karena kita yakin Allah yang akan beri balasan. Yakin itu Bunda. Dulu Bunda, ibu saya itu kalau ada orang ke rumah atau punya sesuatu pasti dibagikan tetangga atau siapapun yang datang itu. Beliau kalau ditanya ini, ya kalau enggak Allah balas sekarang, nanti bisa lewat anak-anak saya itu. Dan itu betul Bunda, ketika saya di Kairo itu Masya Allah. Ya, Allah mudahkan seluruh urusannya. Artinya apa? Kalau kita menolong orang, itu tidak hanya kembali pada diri kita, bisa jadi lewat anak-anak kita, di mana di mancanegara manapun ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu gambarannya. Kemudian mencapai kemajuan dunia bersama Al-Quran. Nah, ini Bunda, ini jujur ya Bunda ya. Kalau Ibu perhatikan di Paris ini kan secara kemajuan teknologi, kemajuan apa namanya pembangunan luar biasa. Tapi tak pernahkah kita berpikir Bunda bahwa sistem yang dibangun di sini, walaupun nggak seluruhnya Bunda ya, nggak seluruhnya ya, terutama saya lihat sistem perpajakan, sistem sosialnya terutama, itu banyak banyak mengambil nilai-nilai Al-Quran. Dan kalau kita telusuri ternyata Bunda, ya mereka mengakui atau nggak mengakui, diambil daripada ajaran mazhab Imam Malik. Di antaranya seperti itu. Karena apa? Mereka ini mendapatkan nilai-nilai ini Bunda lewat Andalusia. Maka kenapa Bunda saya mundur hanya semoga bisa ke Andalusia ini. Ya, disitulah rangkaian peradaban Islam Bunda. Ya, rangkaian peradaban Islam bagaimana Eropa ini membangun peradabannya. Ya, walaupun nilai-nilai lain yang tidak sesuai Islam juga banyak. Tapi kita ingin mengatakan bahwa peradaban Islam ini Bunda dulu pernah menguasai dunia. Taruhlah misalkan Andalusia yang dekat dengan kita. Bagaimana mereka maju sekali Bunda. Dulu Eropa ini, Perancis ini masih gelap gulita loh Bunda. Andalusia, ya samping kita sudah apa jalannya itu sudah bersinar-sinar Bunda. Dari mana mereka membangun? Dari Al-Quran. Maka anak-anak kita Bunda, anak-anak kita ini tolong diperhatikan. Ya, harus ada yang ahli ekonomi, harus ada yang ahli dokter, harus yang ada ahli nuklir, harus ada yang ahli ilmu-ilmu dunia semua. Tapi dasarnya adalah Al-Quran Bunda. Sering saya katakan, silahkan jadi apapun anak-anakku.
tapi Al-Quran selalu ada dalam hatimu. Kita kan selalu bangga ya Bunda ya dengan Profesor Habibie rahimahullah. Otaknya otak Jerman, hatinya hati Ka'bah. Nah itu yang kita inginkan. Nah ini Bunda, ini mohon maaf. Ini realita umat kita ini menyedihkan. Ini hanya sekilas dan ini data-data yang cukup lama, tetapi tidak jauh bahkan sekarang mungkin meningkat ini. Kita lihat anak-anak sekarang ini sudah kenal narkoba. Aduh, kadang lebih ngeri daripada Perancis loh Bu. Oke, Perancis ini mungkin secara kebebasan iya, ya, tetapi lebih ngeri di kejadian-kejadiannya tuh pemerkosaan, narkoba, bullying, macam-macam. Belum lagi di tingkat para pejabat kita, pengambil pengambil kebijakan kita. Ya walaupun nggak semuanya ada, tapi itu menggambarkan terjadi apa namanya dekadensi moral, multi dimensi. Maka berbagai macam musibah itu bertubi-tubi. Inilah yang kita apa namanya kita ya sedih karena kita ini orang Islam Indonesia kan apa namanya mayoritas Muslim. Tapi realitanya Bunda, ya, hal-hal yang perlu kita perbaiki ini PR kita lah Bunda, PR kita bersama. Terus letaknya di mana kesalahannya kok seperti itu? Orang Islam tahu Al-Quran, orang Islam tahu ajarannya benar, orang Islam tahu bahwa mereka ini mayoritas. Apa yang terjadi Bunda? Kita lihat kesalahannya. Ini Bunda, ini kita lihat diri kita masing-masing ya. Nggak usah kita menyalahkan siapapun. Ya, yang pertama adalah tidak bisa baca. Coba lihat Bunda, berapa sih orang Islam yang bisa baca Al-Quran? Dari 200 lah, taruhlah 180 ya, 180, 90 juta. Berapa yang bisa baca Al-Quran Bunda? Maka salah satu program Dompet Duafa Bunda, itu ada program kajian Al-Quran. Alhamdulillah ini Permi'ib, Ar-Raudhah sudah memiliki kajian-kajian Al-Quran ini sungguh luar biasa ini. Jadi tinggal dikuatkan anak-anak kita Bunda ya, dipastikan mereka ini minimal bisa baca Al-Quran Bunda. Saya tahu Bunda apa namanya keluh kesah dan sulitnya bagaimana mendidik anak di Paris ini. Ya. Kemarin saya dapat informasi, dapat cerita itu, Masya Allah. Luar biasa Bunda itu perjuangan jenengan. Ya, minimal bisa baca. Nah, yang kedua bisa baca tapi nggak paham. Mungkin ini lebih lebih banyak ya Bunda ya. Lebih banyak. Ya. Taruhlah lingkaran besar itu adalah tidak bisa baca. Kemudian bisa baca tapi nggak paham. Kemudian paham tapi tidak mau. Ibu, berapa banyak apa namanya pengajar-pengajar di Universitas Islam itu? Mereka mungkin bisa paham bahasa Arab, tapi mereka apakah paham maknanya, kandungannya ini? Atau bisa baca Al-Quran tapi nggak paham artinya. Nah, ini lebih lagi Bunda, dia bisa baca Al-Quran, paham maknanya, tapi nggak mau mengamalkan. Ini juga banyak. Kemudian juga ada orang mengamalkan tapi tidak sesuai, ya salah kaprah. Ini yang apa namanya, yang kita khawatirkan Bunda ya. Maka muncullah, mohon maaf Bunda ya, aliran-aliran sesat dipimpin oleh kiai, dipimpin oleh orang pinter, tapi karena tadi ya memahami Al-Quran dengan salah yang jadi masalah. Kemudian Bunda selama ini, ini yang penting ya Bunda ya, selama ini pencitraan umat Islam itu terhadap Al-Quran sebagai ritual bacaan. Mohon maaf Bunda ya, bukan berarti bacaan itu nggak baik, tapi citranya Al-Quran itu cukup dibaca saja. Mohon maaf, keberkahannya ya segitu-gitu aja. Artinya keberkahan itu kembali hanya untuk dirinya, bukan ke umat. Mohon maaf Bunda ya. Saya senang banyak pondok-pondok pesantren tahfizul Quran. Saya senang sekali Bunda. Tetapi harusnya ditingkatkan, tidak hanya hafalan saja, tapi mereka harus dibekali bagaimana memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Sehingga satu saat nanti Bunda, para penghafal Quran ini menjadi pionir perubahan umat. Kan kita ingin ya Bunda ya, pemimpin-pemimpin kita itu ya penghafal Al-Quran, ya pengamal Al-Quran, dan yang orang memahami Al-Quran.
Nah, ini Bunda. Kadang kita itu suka mengeluh. Aduh, ini kelihatannya berat nih ngaji. Susah menghafal, susah memahami. Bunda, perlu saya ingatkan ya untuk diri saya. Al-Quran itu udah menjamin ya, bahwa Al-Quran itu dimudahkan. Asal ada kemauan. Maka kata Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, tunggu loh Bunda ya. Allah bersumpah ya. Tunggu ya. Kami telah memudahkan Al-Quran. Fahal min muddakir. Adakah orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pengingat? Artinya kembali pada diri kita. Dulu pernah Bunda ada sebuah kisah orang Palestina tapi ini umurnya ada 60 tahun, dia kepengen hafal Quran, dia sadarnya itu udah tua gitu. Nah kita kan wes wegah ya Bunda ya, namanya kerjaan. Tapi orang ini ada kesungguhan Bunda, akhirnya dia masuk ke Ma'at Tahfiz, pondok pesantren Tahfiz, akhirnya dia bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Nah, ini Masya Allah. Yang penting ada kemauan Bunda. Nah, terus bagaimana Ustadz interaksi kita dengan Al-Quran? Minimal ada 4 hal Bunda. Yang pertama adalah membacanya. Alhamdulillah kita udah bisa nggih. Kemudian menghafalnya. Alhamdulillah kita udah hafal Fatihah ya Bu, minimal. Kemudian mentadaburinya. Mentadaburi itu artinya apa? Memahami ya Al-Quran ya sesuai dengan kemampuannya. Ya, kemudian mengamalkannya. Ini yang terakhir ini Bunda yang membuat perubahan dunia. Kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu Bunda hanya berdampak kepada pribadinya sendiri. Tidak akan bisa merubah umat. Jujur Bunda, pondok pesantren ribuan pun silakan. Tapi itu tidak akan banyak mempengaruhi perubahan umat jika tidak ada unsur mentadaburi Al-Quran dan usaha untuk mengamalkannya. Nah, kenapa sih kita kok harus membaca Al-Quran? Pahalanya banyak banget, Bunda. Kita ada tahu semuanya ya. Satu dapat 10. Nah ini tentu Bunda, ini perlu kita pahami. Ngapunten ini loh, saya dulu ya, jangan salah paham. Pahala-pahala ini sebenarnya adalah seperti halnya kita memberi anak-anak kita permen. Maksudnya apa? Hanya sekedar motivasi, tapi bukan tujuan. Jadi membaca Al-Quran itu Bunda sekali lagi bukan tujuan Al-Quran diturunkan. Ingat, bukan tujuan Al-Quran diturunkan. Bukan berarti gak penting. Terus apa Ustaz tujuan Al-Quran diturunkan? Sebagai pedoman dan diamalkan. Nah, ini Bunda. Kalau hanya sekedar dibaca Bunda, mohon maaf, ya tidak jauh seperti orang baca mantra. Dia baca nggak paham. Nah ini. Nah kemudian Bunda di samping pahala itu ternyata Bunda bacaan Al-Quran kita ini akan menjadi cahaya. Ini misalnya Bunda ada beberapa penelitian di ruang angkasa mereka menemukan ada 2 tempat yang bersinar lebih daripada daerah lain ketika dilihat dari atas bumi. Ternyata itu adalah kota Madinah dan kota Makkah. Jadi walaupun Paris ini Bunda dipenuhi dengan cahaya-cahaya gemerlang, gemerlapan, itu tidak terlihat. Dan itu sering apa namanya sempat menjadi pertanyaan besar Bunda. Apa ya? Kenapa rahasianya? Oh, menurut saya Bunda, itu karena di sana kita lihat ya Bunda ya, kalau kita umroh itu kan atau haji, ya semoga Allah memudahkan kita semua ya Bunda ya. Itu kita melihat tidak ada orang yang berhenti dari Al-Quran. Artinya apa? Kita capek nih, sampai kita masih baca. Orang itu capek, sampainya masih baca terus. Sampai 24 jam. Itulah kenapa rahasianya 2 kota ini terlihat bercahaya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini juga Bunda dalam riwayat Baros. Ini rumah yang nggak pernah dibaca Al-Quran itu seperti rumah kosong. Maka banyak setannya Bunda. Banyak setannya, banyak dedemitnya. Ini. Ustadz, saya tuh capek tuh gimana Ustadz? Minimal Bunda dibacain lewat ini tilawah aja, disetelin tilawah ya, disetelin tilawah Bunda, terutama surah Al-Baqarah Bunda. Rumah-rumah kita ruqyah sendiri ya dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, bagaimana cara salafus soleh membacanya Bunda? Membaca dengan tenang. Oh Bunda, orang tuh cepet-cepetan. Nah, ini
Mohon maaf, di kita itu kalau sholat taraweh agak lama dikit protes. Aduh, jangan dengan Ustaz Hasan bro bacanya lama itu. Aduh, janganlah itu. Ini artinya apa? Belum menikmati Al-Quran. Dia hanya sekedar akunnya tadi. Ya sekedar saja. Dia tahu sekedar supaya bukan. Nah ini membaca dengan mushaf udah. Ini sunnah. Tapi kalau dalam kondisi darurat, contohnya dalam perjalanan, apalagi di sini kan nggak mungkin ya kita baca mushaf di depan orang, tidak. Ya pakai HP. Bahkan ada hadis sahih dikatakan Bunda, man sarrahu ayyuhibballah wa rasuluhu falyaqra. Ini barang siapa ingin Allah gembira dengannya, maka hendaklah baca Al-Quran secara real, ya secara real. Kemudian membaca Al-Quran bukan tujuan, tetapi wasilah. Ini Bunda saya katakannya. Quran itu bukan tujuan loh, tapi wasilah. Wasilah itu perantara untuk mencapai kita dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian apa? Mempersiapkan adab, membaca Al-Quran. Maka ada adabnya di antara misalkan berwudu, menghadap kiblat, pakaian yang rapi. Ini ada orang baca Al-Quran, mohon maaf Bunda ya. Walaupun ini nggak dosa, dia nggak apa namanya nggak kerudungan misalkan atau nggak jilbaban atau pakai baju yang tidak senonoh, nggak apa-apa, nggak dosa sih, tapi kan ini membaca kalam Allah, jadi harus ada adab-adabnya. Nah kemudian menghafal Al-Quran ini Bunda, ini juga banyak hadisnya Bunda, kalau bisa ya Bunda kita punya anak lah 1 atau 2 atau 3, ya kita cetak menjadi penghafal Al-Quran karena dia akan menolong kita Bunda. Tuh lihat tuh, orang yang hafal Al-Quran akan dimuliakan Allah dan akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Ya Bunda. Ya. Tapi minimal kalau nggak bisa gimana Ustaz? Ini Bunda tips saya. Minimal jenengan hafal Al-Baqarah ya banyak ya Bunda ya. Minimal hafal Al-Kahfi 1 sampai 10. Terus minimal hafal Al-Mulk. Itu kan hadisnya sahih loh Bunda. Al-Kahfi itu insya Allah menjaga kita dari dajjal. Kemudian kalau apa namanya Al-Mulk menjaga kita dari siksaan siksaan kubur. Nah ini jadi hafal. Ya kalau nggak hafal ya dibaca lah. Ya makanya kemudian dari mana kita mulai Bunda? Ini mulainya kita harus berhijrah Bunda. Hijrah dari pemahaman yang nggak benar tentang Al-Quran. Ayo kita hijrah. Kita rubah mindset kita rubah, pola pikir kita rubah, cara pandang kita rubah terhadap Al-Quran. Maka harus kita berani berubah. Berani berubah. Karena apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kondisi kaum apapun dia, siapapun dia Bunda, muslim atau enggak muslim, kecuali mereka mau berubah dirinya. Nah, tentu kalau orang Islam kan merubah lebih baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mau berubah ini harus jelas apa namanya? Jelas kita tujuannya harus jelas bagaimana niatnya kita berubah, nah, kemudian punya target yang jelas, kemudian terus berusaha, obsesi kita untuk berubah juga harus selalu kita lahirkan dalam diri kita. Dan yang terakhir Bunda, ini istiqomah. Ini yang penting Bunda. Istiqomah ini tidak mudah. Ya, istiqomah ini butuh proses, butuh ujian, dan lain sebagainya. Baik Bunda, nanti kita kembangkan kajian kita dalam pertanyaan-pertanyaan yang semoga saya bisa ditolong Allah menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Saya kopilot naik podium. Masya Allah. Assalamualaikum ibu-ibu semua, sambil menunggu Teh Yenyen kembali bertugas. Pak Ustadz, kita langsung ke sesi tanya jawab. Ibu-ibu yang mau bertanya silahkan raise hand kalau mau disampaikan langsung atau dituliskan di kolom chat. Saya bacakan Pak Ustadz untuk pertanyaan pertama. Ya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana Waalaikumsalam. kalau baca Al-Qur'annya tidak betul, tapi niatnya pengen baca Al-Qur'an dengan betul? Cuma keterbatasan kemampuan yang masih belajar, sementara kalau membacanya salah artinya juga salah. Bagaimana kasus seperti ini Pak Ustadz? Terus, Oke. ada lagi nih Pak Ustadz, terus bagaimana untuk bacaan Al-Qur'an untuk sholat dan zikir, tapi bacanya belum betul. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Apakah membatalkan semua bacaan atau gimana? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ibu-ibu yang penanya terutama ya, tidak ada apa-apa, enggak dosa Bunda. Semua kita belajar berproses. Yang dosa itu kalau kita udah tahu dengan sengaja kita menyalah-nyalahkan. Itu yang dosa Bunda. Tapi kalau kita masih berproses, kita masih berproses belajar, enggak ada masalah Bunda. Sholatnya juga sah, dapat pahala juga Bunda, insya Allah. Ya, makanya kenapa sampai dikatakan di hadis, barang siapa membaca Al-Quran, yutok itu artinya apa Bunda? Grodal gradul kalau bahasa Jawa nih. Artinya belum bisa melafazkan dengan jelas, tapi dia belajar terus. Maka orang semacam ini mendapatkan 2 pahala. Jadi semangat terus Bunda untuk belajar ya. Baik, terima kasih. Ada lagi ibu-ibu silahkan bertanya sebelum saya masuk ke penanya berikutnya. Silakan raise your hand. Nah, Pak Ustadz, tadi saya tertarik dengan uraian dari Pak Ustadz bahwa langkah-langkah dalam memahami Al-Quran adalah kita baca, kita hafalkan, kita tadaburi, lalu kita amalkan. Nah, saya tertarik di bagian mentadaburi, Pak Ustadz. Artinya kan mentadaburi Al-Quran ini kan mesti dengan yang ahli Quran kan, Pak Ustadz. Tidak mungkin kita ini kan orang awam nih, Pak Ustadz. Nah, bagaimana mengamalkan ini, Pak Ustadz? Baik Bunda, Masya Allah pertanyaan bagus sekali. Jadi Quran ini Bunda diturunkan untuk semua level dan semua orang. Tidak terkhusus ustadz atau kiai atau ulama, tidak. Itulah kenapa fungsinya tadabbur. Tadabbur itu artinya adalah kita meninteraksikan diri kita sendiri dengan Al-Quran. Contoh mudahnya Bunda gini. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita kan udah tahu artinya nggih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh iya ya, segala puji itu bagi Allah ya. Oh iya, berarti kalau aku dipuji-puji orang itu tidak harus senang. Karena yang layak dipuji itu hanya Allah. Nah itu tadabbur Bunda. Jadi orang jelimet, misalkan kita tafsirkan tuh Bunda, kan jelimet ditafsir misalkan alnya al apa, apakah al ini alnya litarif, itu bukan tugas kita itu tugas ulama. Jadi kita mentadaburi itu sesuai kemampuan interaksi kita. Maka kita ada alat bantu yang namanya terjemahan itu. Nah, nanti kalau mau lebih mendalam, mau tafsirnya, nah kita bisa konsultasi dengan Ustadz. Jadi gitu Bunda ya. Oke, sip Pak Ustadz. Saya lanjut nih, sepertinya ada yang raise hand. Belum. Baik, lanjut Pak Ustadz ke pertanyaan berikutnya. Silakan Bunda. Pak Ustadz, saya sering meruqyah rumah dengan surat Al-Baqarah. Tapi saya nyalakan YouTube, volumenya saya nyalakan kencang biar terdengar di seluruh ruangan. Sembari saya mengerjakan sesuatu di apartemen. Apakah cara ini dibolehkan Pak Ustadz? Terima kasih. Enggak apa-apa Bunda. Enggak apa-apa Bunda. Saya memang ada sebagian Ustadz itu Al-Quran dihidupin enggak ada yang nyeteli. Fokus yang dengar Ibu. Makhluk Allah itu tidak hanya kita. Dan Al-Quran itu tidak hanya turun untuk kita. Tapi untuk makhluk-makhluk lainnya. Terutama adalah kelompok dari jin. Nah, kita meruqyah ruangan kita dengan bacaan Quran, disetelkan, ya nggak apa-apa. Memang, Bunda, sebaiknya jika kita mampu dan ada kesempatan, kita baca sendiri dengan mulut kita. Gitu, Bunda. Oke, sip. Lebih diutamakan membaca sendiri, Oh tapi iya, paling tidak mendengarkan ya Pak Ustadz. betul, Bunda. Saya sendiri, misalkan lah Bunda jenengan kalau ini saya praktekkan sendiri, Bunda.
Jadi kalau saya capek gitu, Bunda capek kan namanya capek itu ya ngaji Quran malah nggak jelas ngantuk toh. Ya sudah, saya setelin itu YouTube itu cari Syekh Ar-Ra'di kan bagus sekali Ar-Ra'di itu. Kemudian di mobil saya itu kalau perjalanan saya setelin apa namanya Al-Quran. Lebih tenang lah gitu. Mau ngegas itu tenang gitu. Gitu. Tapi memang karena Quran itu kan sifatnya itu menenangkan tuh Bunda. Kadang ya kebablasan malah ngantuk itu. Baik, Puji. lanjutnya. Baik, selanjutnya raise hand dari Mbak Nelis. Silakan Mbak Nelis. Itu Mbak Mutia juga. Sebentar. Mbak Nelis, sebentar, suaranya belum terdengar. Mungkin volumenya Mbak Nelis. Mbak Nelis. Udah, halo Mbak. Sip. Lanjut. Ya, Assalamualaikum lagi Pak Ustadz. Saya selalu ya. Harus Bunda. Ya, ini mau berbagi cerita Pak, pengalaman spiritual atau saya nggak tahu hal yang terjadi yang aneh. Masya Saya kan Allah. dari desa kampung terkampung, saya orang Bandung. Tapi kami Oke. daerah di sangat perkampungan lah. Dulu belum ada mobil atau masih kendaraan sama apa ya, delman, tahu kuda buat Tahu. ya. Nah, saya tinggal di sana karena ibu orang tua membangun rumah di sana, tapi belum total selesai habis. Yang masih buat wudhu atau mandi masih di luar kamar mandinya. Tapi alhamdulillah saya itu mau tahajud tiap malam gitu. Orang desa katanya, aduh Neng nggak takut keluar, orang pada keluar, kalau saya berani aja gitu. Nah pas ini ada kejadian aneh yang terjadi Pak, hari Jumat, malam Jumat gitu. Saya kan udah selesai bertahajud, baru juga bilang assalamualaikum, terus udah mau ajikir di atas kasur aja, tiba-tiba itu jendela rumah saya itu terbuka Pak, kayak gemuruh ombak, tapi itu saya kaget, itu asli Pak, saya sampai cubit tangan saya, ini mimpi atau tidak. Nah datanglah itu wanita cantik seperti putri pakai kebaya merah sama ajudannya gitu Pak. Yang kayak zaman-zaman kayak dulu kayak siluman kayak gitu. Ya Allah ini apa gitu. Dia tanya sama saya, kalau kamu ingin sesuatu tanyalah saya, aku akan kasih kamu. Nah itu terus saya bilang, no, aku tidak minta sama kamu, aku hanya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allahu Akbar. Ya, saya ini pengen tanya Pak, apakah itu suatu ujian keimanan saya atau apa Pak? Soalnya masih terbenak, tersirat di hati. Terima kasih Pak. Masya Allah, Ibu, saya merinding loh Bu ini. Masya Allah, Masya Allah. Itu ujian terbesar itu Bu, di antara iman kita diuji. Itu sama persis kurang lebihnya kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar ya Bu ya? Iya sering Pak, aku senang itu Pak. Ini dengar Bunda. Ini kisahnya ini kisah nyata ini. Jadi suatu saat beliau ketika bermunajah itu berdoa ibadah kayak Ibu tadi baca Quran tahajud. Dia didatangi secercah cahaya, persis kayak gitu gambarannya Bunda. Ya, tiba-tiba muncullah cahaya itu kemudian mengatakan, wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu dan aku menghalalkan apapun yang aku haramkan bagimu. Coba Bunda. Ini kalau orang tidak memiliki ilmu syariat yang kuat, jebol itu Bunda. Jebol. Oh gitu. Iya. Sama tadi Ibu, kamu minta ampun ke saya, itu jin dia tuh, sengaja muncul tuh Bunda. Oh gitu. Iya. Terus pagi-paginya saya cek ya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir ini bilang, ikhsya ya lain. Pergilah, minggatlah kamu wahai orang dilaknat. Itu karena iblis Bunda. Iblis itu. Apakah kemudian iblis pergi? Enggak Bunda, dia bertahan di situ. Dia mengatakan, oke, kamu memang hebat. Hebat kamu tuh melebihi para nabi. Banyak nabi yang aku goda dia jatuh. Coba. Kira-kira kesalahannya di sini apa Bunda? Enggak tahu Pak. Ya. Saya Abdul Qadir Jailani paham. Iblis menjebak dia, ya, menjebak dia, mengutamakan dia di atas nabi. Kan nggak mungkin ya seorang wali melebihi nabi kan Bu? Iya betul. Nah itu jebakannya. Maka tetap Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, ikhsya ya lain, minggatlah kamu orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Sama persis udah kisah dengan ini.
Oh, Ini ya itu langsung dia pergi ya kalau gitu tidak apa-apa, tapi dengan bahasa Sunda ya Pak ya. Bahasanya bahasa Sunda. Ya udah kalau nggak mau dia jendela itu tutup rapat lagi, mereka pergi gitu Pak. betul Bunda. Dan itu sebenarnya itu dia tidak membuka pintu secara nyata Bunda. Dia hanya penjelmaan yang muncul di situ. Dan itu amat sangat mungkin namanya jin itu Bunda. Makanya Masya Allah, Tabarakallah, semoga Ibu diberikan keistiqomah. Amin, amin Pak. Inilah apa cerita saya. Aneh gitu masih bertanya kok di hati sampai terbenang, nggak pernah lupa Pak Iya. seumur hidup. Tapi Karena sekarang saya sudah clear ya Bu ya? ya makasih banyak Pak. Itu cuman apa unek-unek saya selama ini saya Nggak simpan. apa-apa Bunda. Ini cerita yang bermanfaat untuk saya juga ini. Oh iya, ya Pak. Insya Allah kalau nggak ada halangan di rumah kami hari Jumat ya Pak. Insya Allah tanggal 14. Insya Allah Bunda, semoga Allah mudahkan. Iya, senang bersilaturahmi. Makasih semuanya, ibu-ibu, Sami-sami. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Teh Nelis. Berikutnya, Pak Ustadz. Saya mau bertanya nih, Pak Ustadz. Bagaimana caranya supaya kami ini memiliki kelapangan hati untuk belajar baca Al-Quran, Pak Ustadz? Karena bacaan masih jauh dari sempurna, masih belajar gitu. Tapi kenapa sih Pak Ustadz rasa malu ini lebih gede gitu loh? Atau rasa males ini masih ada, Pak Ustadz? Apa yang harus kami lakukan supaya Ya mau Bunda, gitu Pak Ustadz? betul. Yang pertama Bunda, minta tolong ke Allah. Maka doa Nabi Musa, ingat tak Bunda doa Nabi Musa apa? Ada yang ingat? Rabbi Srohli? Iya betul. Itu dibaca. Rabbi shrahli sadri. Yang melapangkan hati kita itu hanya Allah Bunda. Yang kedua Bunda, kita harus sadar. Setan itu tidak mau kita mengupgrade ilmu kita, terutama dengan Al-Quran. Karena kebusukannya itu terbongkar di Quran semuanya Bunda. Coba, setan jin itu kan makhluk halus, gaib. Yang tahu kan hanya Allah. Dan itu Allah ceritakan semuanya, aibnya, keburukannya di Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran kalau dibacakan dia takut terbakar Bunda? Maka dia sekuat tenaga bagaimana munculkan rasa ego di kita, rasa sombong di kita, rasa malu di kita untuk mempelajari Al-Quran. Maka kita pandai-pandai untuk menyikapinya. Ibu, ini ada kisah nyata, Bu ya. Di sebuah kampung itu ada seorang kakek-kakek dah tua gitu. Dia itu tersadarkan karena apa? Cucunya itulah yang mengajari kak dia. Jadi cucunya yang ngajarin dia abatasa, jahaho, atau a, i, u, e. Itu semuanya adalah cucunya. Tapi karena dia sadar, Alhamdulillah aku masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar. Waktu itu nggak akan berulang lagi Bunda. Umur tidak akan berulang lagi. Masa kita sampai meninggal nggak bisa baca Al-Quran kan sesuatu kerugian yang luar biasa. Kita udah jauh-jauh ke Perancis, ke Eropa, keliling. Tapi Quran aja nggak bisa. Ini misalkan seperti itu. Tentu ini menjadi koreksi kita. Harus diluangkan waktu Bunda. Minimal Bunda sering mendengarkan Al-Quran. Itu insya Allah ya itu akan menjelma dalam pikiran otak kita mencintai Al-Quran insya Allah. Harus dipaksa. Gitu Bunda. Baik, terima kasih. Ayo ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Saya Tadi nanya duluan. Oke, dari Teh Yen duluan atau kamu Tia duluan deh. Ale Tia? Ya, silakan. Tetangga dulu. Silakan. Siapa dulu? Saya dulu apa Teh Yan dulu? Bacut Mutia dulu. Kamu Tia silakan. dulu. Ya, tetanggaku, idolaku. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, saya sebenarnya mau lebih ke minta nasihat Ustadz aja nih. Karena apa ya, ini sebenarnya situasi yang membuat kami, saya dan suami itu jadi dilema sebenarnya. Karena kan saya kan sama keluarga baru sekitar 2 tahun di sini Ustadz. Terus selama ini kan kami di Jakarta anak-anak tuh dari playgroup sampai SMP SMA itu kan memang sekolah di sekolah Islam terpadu. Jadi dari pagi sampai sore mereka belajar ilmu agama juga. Nah, terus yang besar ini si kakak yang kemarin juga alhamdulillah ikutan hatam Al-Quran di juz 30. Anak saya Kak Siva ini kan
udah dari TK, SD, SMP, SMA, sekolah di sekolah Islam terpadu, bacaannya juga bacaan dan hafalan Qurannya juga terjaga. Terakhir itu dia kan sempat kelas 1 SMA, semester pertama Ustadz masih di Jakarta, semester keduanya itu kami udah pindah di Paris. Alhamdulillah dia udah selesai hafalan juz 29 Ustadz. Alhamdulillah. Karena memang di sekolahnya memang tiap hari Diwajibkan kan ya? ada hafalan. Terus setiap malam sebelum tidur jam 9 mereka wajib ikut Zoom baca surat Al-Muluk bersama-sama. Nah, sedangkan sampai di sini kan masuk sekolah umum, terus untuk mendapatkan kayak ilmu-ilmu agama juga susah. Makanya sekarang jadi kayak hafalannya pun udah banyak yang lupa, terus praktik-praktik ilmu agamanya juga udah kendor gitu. Walaupun saya dan suami tetap ngapus mereka kan, tetap ayo sholat, baca Quran. Tapi rasanya masih kurang Ustadz, karena kan kalau mereka selama ini sehari-hari memang istilahnya waktunya lebih banyak di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam setengah 6 sore. Memang jadi terjaga. Kadang kan anak-anak hafal itu bukan karena baca hafalan di rumah, tapi karena di sekolah mereka tiap hari rutin terus menerus Ustadz. Lama-lama kan tanpa kita sadari hafal gitu. Sedangkan di sini kan tidak seperti itu jadi kebiasaannya, walaupun memang disempatkan sehari mungkin setengah jam atau 1 jam untuk belajar Quran, tapi kan jadi jadi kendor gitu semangatnya. Terus juga yang bikin dilema saya itu kan kalau dulu mereka berjilbab Ustadz, pindah ke sini memang awalnya saya tuh pindah ke sini memang agak terburu-buru karena penugasan suami saya pun terburu-buru. Jadi waktu itu daftar sekolah pun terburu-buru dan dalam situasi COVID, jadi daftarnya lewat internet. Setelah mereka masuk, ternyata saya baru tahu nih kalau di sini ternyata ada kebijakan nggak boleh anak-anak sekolah berjilbab. Terus nah ya kan. Saya sempat galau gitu juga Ustadz, tapi nggak mungkin juga ditolak karena suami saya udah mengiyakan untuk mengambil tugas di sini. Ya. Terus ya jadi selama ini gimana ya Ustadz, rasanya agak nggak tenang, gimana? Terus takutnya nanti masa depan anak-anak saya akidahnya gimana Ustadz? Pengen minta nasihat aja sih dari Ustadz, gimana menyikapinya? Terima kasih Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sharing mawon nggih, kita sharing Bunda. Nanti kalau ada manfaatnya bisa diambil. Yang pertama Bunda, pembentukan anak itu adalah dari kebiasaan atau pembiasaan. Itu prinsip dalam pedagogi pendidikan seperti itu. Maka untuk menjaga, ya ini yang simpelnya Bunda, untuk menjaga hafalannya, kebiasaannya, bisa dengan misalkan Bunda kalau ada waktu minimal seminggu sekali pas hari libur Bunda ngaji bareng. Jadi ibu semuanya ngaji bareng bersama. Ayo yang mimpin adik Syifa tadi yang sudah punya hafalan. Syukur-syukur Syifa ini perempuan atau laki-laki Bu? Perempuan Ustadz. Anak saya iya udah 17 tahun. Oke. Jadi dia yang mimpin nggak apa-apa. Ngaji bareng. Karena itu sebenarnya Bunda memberikan apresiasi ke dia. Ya, supaya dia tidak hilang hafalannya. Jadi, oh iya ya, ibuku butuh aku, keluargaku butuh aku ini. Ini untuk salah satu menjaganya. Yang kedua Bunda, bisa jadi Bunda sekarang ini kan era Zoom ya, online ya. Bisa misalkan minta tolong salah satu ustadz untuk tetap mendampinginya minimal lah seminggu sekali ada sekeluarga ngaji bareng lewat Zoom. Ini tentunya akan membentuk suasana Bunda, keluarga ini akan mengingatkan kembali. Karena saya tahu betul Bunda, saya baru seminggu di sini aja, Masya Allah luar biasa rasanya Bunda, pendidikan anak ini sangat amat perlu dijaga.
terutama kita sebagai orang muslim, kan bagaimana kita nanti akan kembali ke Allah, anak kita mau bisa mendoakan kita atau enggak. Nah, itu loh Bunda, yang prinsip-prinsip dasar itu yang harus kita jaga. Kemudian yang ketiga Bunda, terkait tentang jilbab nggih. Iya, ini kan aturan negara di sini ya. Yang penting Bunda, anak ini kita sampaikan, anakku ini ya taruhlah ini kebijakan negara ini yang harus kita ikuti. Dalam kondisi kita terpaksa nggak ada pilihan lain gitu kan Bunda. Maka kita terangkan bahwa jilbab itu wajib bagi kita. Tapi kan ini kondisinya seperti ini. Maka kalau dia tidak belajar, dalam kondisi dia tidak belajar, maka tetap Bunda kita membiasakan kewajibannya untuk berjilbab. Nah ini walaupun mungkin berat, tapi dengan sentuhan ibu saya kira bisa lah itu. Ya saya kira itu bisa. Kemudian yang keempat terakhir Bunda, jangan lupa didoakan Bunda. Itu mutiara ibu, ya anak buah ibu, anak buah hati ibu, itu kan mutiara Bunda. Itu milik Allah Bunda. Maka kita minta Allah. Doanya diantaranya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Doain terus Bunda. Pas dia tidur Bunda, dipegang ubun-ubunnya, dipegang Bunda, dibacain ayat kursi, doa minta Allah, ya Allah jadikanlah anakku ya Allah soleha istiqomah, sambil dibisikin, anakku aku sayang kamu loh karena Allah. Jadi sayang itu karena Allah Bunda. Ya. Nah dengan beberapa hal ini Bunda, saya berharap nanti bisa dipraktekkan. Kalau cocok diambil Bunda, kalau nggak cocok dibuang aja. Ini kita sharing saja. Terima kasih Bunda. Baik, Terima terima kasih kasih Pak Ustaz. Ustadz. Yeah. Selanjutnya Teh Hian silakan. Yes, Uni, terima kasih. Ustadz, tadi yang menarik untuk saya itu adalah yang Al-Quran sebagai syifa ya. Wah, kakak Syifa ke film lagi nih. Sebagai obat, Masya Allah. Itu memang, saya itu sejak kecil dengan almarhumah nenek itu ada kebiasaan. Kalau saya sakit itu dibacakan kayak surat Yasin, Al-Fatihah gitu. Nggak sembuh sih, enggak, tetap harus ke dokter. Ya, Tapi alhamdulillah membawa ketenangan gitu. Jadinya nggak gelisah gitu ya. Galau. Nggak galau, betul. Nah, tapi nih setelah saya dewasa nih, Ustadz, saya coba mengikuti tradisi dari almarhumah itu. Jadi kalau anak saya sakit, saya bacakan hal-hal serupa. Ya sayang. Oh, sebentar Ustadz. Siap. Ya, intermezzo sedikit. Nah, saya melakukan hal yang sama itu kadang menenangkan, kadang jadi tambah nangis anaknya. Nah, Oke. itu jadi bingung sih jadinya. Itu kenapa ya kok? Ya, Bunda, begini. Secara psikis ya, diagram suara Al-Quran itu sebenarnya ritme Al-Quran, suara Al-Quran itu sebenarnya itu memberikan ketenangan, itu iya. Tetapi Bunda, jika anak kita atau siapapun itu terindikasi misalkan ada sesuatu yang di dalamnya ada misalkan makhluk halus, bisa jadi dia merasa nggak nyaman itu Bunda. Akibatnya menangis, teriak, dan lain sebagainya. Bukan berarti kemudian kita menjustifikasi bahwa anak kita ini kesurupan atau tidak. Tapi biasanya itu adalah reaksi daripada gelombang suara yang kita sampaikan ke dalam telinga anak kita. Maka kenapa Bunda, ketika ada fenomena semacam itu, kita mencoba untuk melihat ini sebenarnya anak saya kenapa ya ini ya, kok seperti ini. Harusnya baca Al-Quran itu menenangkan Bunda.
itu sudah terbukti ternyata sesuai dengan penelitian-penelitian yang ada. Tapi jika ada fenomena lain, ini perlu kita identifikasi dulu, observasi lebih mendalam, sehingga kita bisa memastikan ada hal yang lain atau tidak. Itu Bunda. Oke. Iya, saya sempat bingung sih karena kan biasa ada kebiasaan biasanya tenang. Ini sekalinya kok malah tambah nangis gitu. Saya sampai bilang ke suami, jangan-jangan nih anak melihat yang enggak di rumah gitu. Karena Ya, kalau anak masih melihat ke alam itu ya, ke alam gaib ya, iya. Ustaz. Coba gini Bunda, coba. Kalau pas gitu coba ya dibacakan doa Rasulullah kepada Hasan dan Husain. Di antara doanya adalah karena ini perempuan atau laki-laki? Yang perempuan Ustaz, yang Oke, bungsu. berarti doanya uiduki pakai ki kasroh ya. Uiduki bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin walamah. Ya Allah, lindungilah putriku ini dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari setiap syaitan. Ya, dari setiap yang melata, dari setiap pandangan yang buruk. Bisa jadi loh Bunda, namanya anak kecil tuh kena ain. Ain itu pandangan mata yang buruk. Nah, dibacain itu kemudian selain Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dibacain ayat kursi. Dan itu dilakukan apa namanya sebelum tidur Bunda. Jadi anak saya itu kalau atau udah tidur ya, misalkan udah tidur kita bangun tuh Bunda, dipegang umbun-umbunnya ya, dipegang umbunnya kemudian dibaca itu kalau udah selesai nanti disebulkan. Ya, disebulkan pelan-pelan gitu Bunda. Ya ini sebenarnya untuk menjaga apa namanya kebatinan anak-anak kita itu supaya dijauhkan dari berbagai macam bahaya yang tidak terlihat. Itu Bunda. Alhamdulillah. Nanti saya WA detail doanya ya, Ustaz. Oke. Nah, saya nggak di WA nggak inget lagi Bunda, kemarin ada yang minta doa siapa saya nggak tahu, lupa. Doa untuk Hasan dan Husain, insya Allah. Oh ya, nanti di WA lagi Bu. Baik, terima kasih. Baik, makasih Teh Yen. Berikutnya ke Mbak Andika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Atik. Awalnya mau cerita tentang pengalaman spiritual gitu, Ustaz. Iya Bu, saya mendengarkan insya Allah. Mudah-mudahan Mohon bisa izin menjadi- sebelumnya Teh Andika bisa buka kameranya. Ya bisa, tapi terlalu muka bola gitu. Apa itu muka bola Bu? Ya, Kak. Oke, lanjut. Waktu itu teman ayah teman suami astagfirullah. Waktu itu saya punya teman satu letting angkatan seangkatan, ayahnya meninggal. Lalu karena teman seangkatan seluruhnya datang, saya pun ikut datang gitu. Terus pada saat itu apa ya, mayatnya itu kayak ada aroma gitu, Tat. Jadi itu sangat membekas sampai hari ini bagi saya gitu. Aroma gimana? Aroma yang kurang menyenangkan gitu. Oke. Terus saya searching gitu, apa gitu kalau meninggal tuh supaya wangi apa gitu. Makanya saya itu bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, belajar Al-Quran agar ketika meninggal itu nggak menghasilkan aroma seperti itu, Ustaz gitu. Ya. Terus saya juga baca gitu, ada dalil bahwa nanti Allah akan menyuruh orang yang membaca Al-Quran di dunia, bacalah Al-Quran Betul. sebagaimana kamu membacanya secara tartil di dunia gitu. Betul. Makanya saya mengusahakan supaya nanti yang dipanggil itu, yang disuruh baca secara tartil di dunia itu jadi saya usahakan gitu, Ustaz. Terus saya pernah berada di majelis tadarus gitu, Ustaz, membaca Al-Quran bersama teman saya yang lain dan disimak oleh ustazah. Lalu ketika membaca Al-Quran, tiba-tiba teman saya dia itu lost control. Bacaannya itu kacau. Lalu saya japri gitu. Kenapa kamu kok bacanya kok kayak ketawa-ketawa gitu? Katanya saya tidak bisa mengontrol diri saya. Jin itu yang lebih bisa mengontrol saya. Nah, pertanyaannya kok bisa ya Ustaz? Sampai hari ini saya menanya. Baca Quran bukan juga tertatih-tatih, bukan juga ini, tapi
level lancar lah. Tapi kok bisa gitu Ya, ada juga jin. oke, baik, Bunda, makasih ini apa namanya kisah-kisahnya yang sangat memberikan inspirasi pada saya juga. Jadi memang Bunda, bau bau mayat itu memang beragam Bunda. Dan itu sebenarnya sesuai dengan amalnya masing-masing. Jadi tidak automatically terkait tentang bacaan Al-Quran, atau bisa jadi orang tersebut memang punya amalan buruk yang dia lakukan, na'udzubillah Bunda ya, dan dia tidak sempat bertobat sebelum meninggal, sehingga Allah buka aibnya. Nah, ini Bunda. Jadi jangan sampai ya seseorang itu melakukan dosa kemudian nggak sempat bertobat. Ya, apalagi kalau dia dengan bangga menyengaja, maka ini biasanya Bunda akan dibukakan aibnya. Maka pandai-pandailah kita menutupi aib kita dan aib orang lain. Itu yang pertama Bunda. Yang kedua, betul sekali Bunda, nanti seorang mukmin itu di surga disuruh naik terus sampai terakhir dia baca Quran yang mana tingkatannya nanti. Maka mohon maaf, tingkatan orang menghafal atau membaca Quran nanti itu beda-beda Bunda, sesuai dengan tingkatan bacaannya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga Bunda, terkait fenomena semacam itu bisa sangat mungkin terjadi Bunda. Terutama yang pertama adalah ketika dia membaca bukan karena Allah. Ya, itu amat sangat mudah dimasuki oleh setan. Ya mungkin karena supaya didengar orang. Beberapa kejadian kayak gitu ada loh Bunda. Jadi bukan satu-satunya kejadian itu. Dia malah tiba-tiba marah-marah kayak orang kesurupan. Bisa jadi Bunda itu. Karena apa? Bacaan dia tidak benar. Karena Allah niatnya itu udah nggak benar Bunda. Sehingga setan lebih bisa mengontrolnya dibanding Al-Qur'annya yang harusnya mengontrol dia. Ya. Ini yang perlu pelurusan niat Bunda. Sehingga seyakin-yakin saya Bunda, kalau kita beramal karena Allah itu, Allah akan menjaga kita. Begitu Bunda. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Yeah. Baik, terima kasih Mbak Andika. Selanjutnya Ibu-Ibu, masih kita kasih kesempatan untuk bertanya lebih, apalagi ini tentang Al-Quran, sangat menarik. Ini penanya berikutnya khusus akan mendapatkan paket lebaran dari Araudah. Silakan. Ini khusus nih Pak Ustadz. Allah. Masya Ya. Allah. Ya, dia ada edisi spesialnya. Silakan Ibu-Ibu. Yang mau bertanya silakan. Males Mbak, berarti nggak karena Allah. Males nggak jadi nanya. Bukan Bu, itu namanya bonus. Bonus itu kayak gini, kita haji niat karena Allah, tapi kita di sana bisa beli ini dapat ini, hadiah ini, itu bonus Bunda. Bonus namanya. Ayo, sebentar Pak Ustadz, ini sudah ada lagi. Canda kiranya. Ternyata bonusnya tiket ke Lampung. Masya Allah. Baik, Pak Ustadz, ini sambil menunggu ibu-ibu yang lain mau bertanya. Pak Ustadz, ini intermezzo saja ya. Ternyata cerita dari Mbak Andika tadi, jangankan orang yang lagi membaca Al-Quran, tetap ada kemasukan. Di masjid aja ada kemasukan kok. Betul. Benar nggak Pak Ustadz? Betul itu Bu. Kan begini Bunda, konsepnya setan tuh ada di mana-mana. Di samping Ka'bah aja ada loh Bunda. Buktinya apa? Buktinya banyak orang di situ, mohon maaf ya, menzolimi saudaranya. Maaf juga pernah ketangkap itu orang mencopet. Itu di tempat tawaf itu loh Bu. Makanya kenapa kita, ini Bunda ini penting. Kalau ibu-ibu masuk ke suatu tempat, atau Bu, kayak saya kemarin ke sini nih. Ya, sejak saya di pesawat, ya saya membaca doa. Di antara doa yang kita baca adalah Allahumma inni as'aluka khairaha dalam makan wa khaira ma fihi wa man fihi. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah kebaikan tempat ini dan kebaikan orang-orang yang di sini. Baik itu berupa manusia maupun makhluk-makhluk lainnya. Dan aku minta ya Allah perlindungan kepadamu dari keburukan orang yang di sini dan apapun yang ada di sini. Seperti itu Bunda, ada doanya.
Kalau nggak hafal ini, ya pakai bahasa Indonesia. Itu penting. Apalagi kalau ibu-ibu ya pindah pindah apartemen atau apa kan kita nggak tahu sebelumnya yang memakai apartemen kita itu siapa kan nggak tahu Bunda. Ya contoh kita masuk ke hotel kan nggak tahu sebelumnya itu untuk apa gitu Bunda. Kan nggak tahu amat-amat kita apa namanya riskan sekali. Maka sebelum kita masuk baca salam, baca Bismillah, ayat kursi, kul trikul, ya trikul, kemudian doa-doa lainnya. Nah, itu Bunda. Baik, terima kasih. Ibu-ibu, ayo, masih ditunggu nih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. mau nanya lagi nih, Bapak Ustadz. Ya, Saya ada pengalaman saudara saya gitu ya. Waktu itu bagus dia punya karir, udah gitu karena orangnya jujur gitu ya, pintar juga. Suami istri punya anak 2. Lalu dia alhamdulillah ke Mekah untuk beribadah haji. Tapi pulang dari haji itu dia langsung drop kerjaannya, dipecat sama atasannya. Grab dia tidak melakukan kesalahan, tapi justru atasannya yang ada kasus, tapi memang lewat dia karena dia jujur orangnya polos, jadi dia tuh disingkirkan biar tidak membongkar rahasia atasannya itu. ya, Akhirnya dia stres, stroke, sampai sekarang stroke-nya belasan tahun belum sembuh. Akhirnya ya gitulah, kok bisa gitu ya? Biasanya kan kita biasanya kalau ke haji itu malah iman kita lebih ya, tinggi, karir kita lebih ya, bagus. Apa ini ya, takdir ya, hidupnya dia gitu loh. Sampai sekarang akhirnya dia stroke dan tidak kerja. Jadi saudara-saudara kami lah yang bantu hidupnya dia. Gitu aja, Pak Ustadz. Kenapa ya, ini takdirnya beli dia gitu loh. ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bunda. Sekali lagi ini kita sharing Bunda ya, kita sharing. Saya tidak ingin mengajari Bunda, kita sharing betul Bunda. Jadi kayak gitu Bunda, banyak banyak faktor yang bisa kita baca dari kejadian ini. Yang pertama bisa jadi ini adalah ya kedengkian. Dia mohon maaf kalau ibaratnya orang-orang tua kita dulu, kita tuh harus punya tameng Bunda. Tameng lahir dan batin. Tameng lahir dan batin itu apa maksudnya? Batin kita ini harus memperbanyak doa, kita membaca zikir pagi sore itu loh Bu. Maka suami-suami ibu itu yang sedang diberikan Allah titipan jabatan, titipan amanah itu, jangan sampai pernah melupakan sholat malam Bunda. Kalau sholat malam itu kan jelas ya, sholat malam. Karena itu akan menjadi tameng beliau Bunda. Namanya orang Bunda, orang jujur, orang baik, itu bukan berarti kemudian dia selamat daripada ujian. Tidak. Berapa banyak orang-orang bagus Bunda, dia dipenjarakan itu. Bukan berarti karena dia bersalah, tidak. Karena banyak orang yang hasut dengan dirinya. Ustaz, apakah ada hadis yang ada Bunda? Hadisnya apa Ustaz? Likuli nikmatin mahsud. Setiap orang yang mendapatkan kenikmatan itu pasti ada orang yang hasad. Itu yang harus kita pahami dulu Bunda. Ya, itu yang harus kita pahami dulu. Yang kedua Bunda, kalau sudah terjadi gitu gimana penyikapannya? Tentu Bunda, kalau sudah terjadi, kalau tadi kan yang sebelum terjadi kita harus punya persiapan semua. Kalau sudah terjadi gitu bagaimana Ustaz? Ini hadisnya Bunda, hadis sahih. Kita sebelum terjadi apa-apa itu, kata Rasulullah SAW, suruh maksimal ikhtiar. Ya tentu ikhtiar yang diperbolehkan syariat. Ya, yang kedua adalah, kalau sudah terjadi sesuatu, jangan pernah kita mengatakan, aduh seandainya. Kita kan suka gitu tuh Bunda. Aduh seandainya. Wah, nek. Nah, kalau bahasa Jawanya nek. Jikalau. Nggak boleh ngomong gitu Bunda. Kenapa sebabnya? Kata Rasulullah, fa innalau. Karena kata-kata seandainya itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Akhirnya apa? Kita menyalahkan diri kita, menyalahkan nasib kita, menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan Allah SWT. Dan itu adalah amat sangat dibenci Allah SWT. Yang ketiga Bunda, bisa jadi Bunda, mohon maaf Bunda ya, Allah tahu caranya sendiri. Bagaimana ingin mengangkat derajatnya orang ini. Bisa jadi di dunia kelihatannya menderita, stroke itu, tapi di sisi Allah
dia angkat derajatnya, dia bersihkan dosa-dosanya. Kita masih ingat atau Bunda? Kekasih Allah Nabi Ayub. Masih ingat atau Bunda? Orang apa ya Nabi ini? Tapi diuji oleh Allah dengan berbagai macam sakit. Tapi nggak mengeluh. Nah, ini pentingnya kita memiliki kesadaran bahwa tidak semua yang buruk menurut kita itu adalah buruk. Bisa jadi itulah cara Allah untuk mengangkat derajatnya sehingga nanti kalau meninggal beliau sudah tidak punya dosa apa. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mbak Neti. Insya Allah kita segera bertemu untuk menyampaikan kado dari Araudah ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesi tanya jawab kita selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke Teh Yanyan. Terima kasih Uni. Alhamdulillah sudah selesai Ustadz, tapi mari kita tutup dengan doa khataman. Nah ini nih acara utama kita semua. Masya Allah. Hanya Allah yang mengizinkan, hanya Allah yang memudahkan kita semua untuk bisa hatam. Mudah-mudahan Allah hujamkan di dada kita ayat-ayat Al-Quran ini, kemudian mampukan kita untuk memahaminya dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Silakan Ustadz, mohon pimpinannya. Oke, sebelum doa Bunda, ada secuil ya, sekelumit kisah Bunda. Ini sebagai tradisi para salafus soleh. Imam Malik itu Bunda, kalau beliau khataman, karena dia tahu, beliau sadar orang yang sedang khatam Al-Quran itu ribuan malaikat turun loh Bunda. Ya, ribuan malaikat turun. Sehingga beliau itu dalam bentuk syukurnya kepada Allah itu Bunda, beliau itu berbagi makanan, berbagi apa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tadi alhamdulillah Raudah sudah berbagi, insya Allah ini sesuai salafus soleh ya. Kalau di kampung kita kan apa Bu, nyembelih ayam Bu ya, ayam apa namanya, ayam ingkung ya. Masya Allah. Baik Bunda, kita fokuskan doa kita. Doa ini ditujukan untuk diri kita, keluarga kita, anak kita, cucu-cucu kita semua insya Allah. Semoga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alladhi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana fi dinina alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka ya rahmanu ya rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan hani'ah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhzin wala fadih. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Berikan kemuliaan kami dan keluarga kami dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah kami husnul khatimah. Mudahkanlah kami untuk menghafal, membaca Al-Quran berulang-ulang ya Allah. Sampai akhirnya kami membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, terimalah bacaan kami, setiap huruf Engkau jadikan sebagai petunjuk kami ya Allah. Memberatkan amal ibadah kami, memberatkan amal timbangan kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa ana ya karim. Allahumma ya Allah, muliakanlah kami, keluarga kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami dengan Al-Quran ya Allah. Allah, jadikan Al-Quran penolong kami kelak ketika ketemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, dengan keberkahan khataman Quran ini ya Allah,
kabulkanlah seluruh permohonan kami, ya Allah, yang Engkau ridhoi dan baik untuk kami dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah cita-cita anak-anak kami, ya Allah, dan Engkau ridhoi dan Engkau berkahi, ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'syatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bi alaina masaibat dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, ya Allah, dari segala fitnah, dari segala hasad, iri, dan dari segala keburukan, ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah, yang lemah ini, ya Allah, lindungilah dari segala mara bahaya di dunia dan akhirat. Ya Allah, berkailah kami, keluarga kami, suami kami, pasangan kami, ya Allah, berkailah, ya Allah, sampai ajal menjemput kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atur suwun Ibu-ibu, terima kasih, mohon maaf sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai rangkaian acara kita hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua, untuk Pak Ustadz, untuk kita semua di Ar-Raudah.